Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di video kali ini, Kang Ridwan ingin berbagi pengalaman seputar perawatan burung Poksai Hongkong berdasarkan pengalaman pribadi. Yang sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya maksudnya, Kang Ridwan pernah men-share bagaimana memandikan burung Poksai Hongkong gitu kan, membersihkan kurungnya. Nah, di video kali ini yaitu seberapa penting sih manfaat dari penjemuran bagi burung Poksai Hongkong. Nih, sebagaimana kita ketahui bahwa sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Begitu juga untuk burung Poksai Hongkong. Kita bisa membedakan, atau mungkin bagi sahabat yang burungnya cuma satu, tidak ada pembanding, ya tentunya taunya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman orang lain. Namun saya bisa membandingkan gitu ya, antara burung Poksai yang sering dijemur dengan yang jarang dijemur, itu berbeda sekali gitu. Burung Poksai Hongkong yang sering dijemur ini menurut pengamatan saya ya, itu terlihat lebih rajin berkicau, lebih nyaring suaranya. Mungkin itu diakibatkan dari penyerapan energi dari sinar matahari. Itu kalau menurut pengamatan saya. Tapi kalau misalkan ada sahabat yang ingin menambahkan seputar manfaat sinar matahari bagi burung Poksai Hongkong, ya silahkan. Tapi kalau menurut saya, sinar matahari, terutama matahari pagi, itu sangat-sangat bagus sekali untuk metabolisme burung, untuk pertumbuhan burung, untuk kesehatan burung itu sendiri. Bahkan dengan seringnya dijemur di pagi hari, itu bukan kulit, maksudnya bulu-bulunya itu bisa mengkilap gitu. Jadi setelah dimandikan, lalu kita jemur, itu bisa menambah efek zat lilin kepada bulu-bulu burungnya, sehingga kelihatannya mengkilap gitu, halus, benar-benar sehat burungnya. Dan di samping itu juga, di samping buat si burungnya itu sendiri, juga buat kesehatan, maksudnya buat kebersihan kandangnya gitu. Dengan dijemur, otomatis si kandangnya ini akan terbebas dari bakteri, dari virus-virus, dari kuman-kuman yang berbahaya bagi burung. Karena kuman-kuman ini akan mati dengan sinar matahari. Seperti itu. Dan juga dengan dibiasakan dijemur, terutama dijemurnya di bawah nih seperti ini ya. Kalau saya ini dijemurnya di pinggir jalan, itu akan membiasakan si burung itu berinteraksi dengan manusia gitu. Artinya membiasakan atau mempercepat proses penjinakan burung. Ini bagi sahabat yang masih burungnya ini masih gerabakan gitu. Dengan metode seperti ini, dijemur di bawah sinar matahari dan disimpan di keramaian, itu insya Allah akan mempercepat proses penjinakan. Namun hati-hati sahabat, pada saat penjemuran seperti ini harus benar-benar diawasi. Bila perlu tongkrongin gitu. Selama 30 menit atau 1 jam sahabat harus berada di dekat burung. Jangan sampai ketika disimpan di bawah nanti ada kucing, ada anjing, ataupun ada hewan-hewan lainnya, sehingga bisa-bisa burungnya kalau sama kucing ya diterkam gitu. Banyak kejadian, tapi jangan sampai ya. Karena burung Poksai Hongkong ini ya lumayan harganya. Dan juga sahabat, burung Poksai Hongkong ini selain dijemur seperti ini, pelan-pelan kita juga perhatikan gitu. Barangkali ada kutu-kutu di sekitar sangkar gitu kan. Ya telitilah gitu. Atau ada hewan-hewan apa gitu. Ini adalah sangkar yang sudah saya bersihkan ya sedemikian rupa. Setiap kesempatan gitu, airnya diganti, makanannya pun diganti dengan yang baru. Dan nanti di video selanjutnya ditunggu saja launchingnya ya.
saya akan berbagi pengalaman tentang makanan apa yang disukai, dalam hal ini pur, yang disukai oleh burung poksai Hongkong. Ditunggu aja ya. Nah, ini burung poksai Hongkong ini sudah tidak takut lagi dengan manusia. Artinya dengan saya sudah tidak takut gitu. Jadi burung poksai Hongkong ini eh, sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Tapi ini ada trik-triknya, nggak serta-merta seperti ini gitu. Melalui proses yang cukup panjang. Ini saya mengulang-ulang kembali ya. Jadi bagi sahabat nih yang baru mau meminang burung poksai Hongkong, saya selalu menyarankan kalau mau belinya satu, lebih baik beli burung yang sudah jinak gitu, sudah terbiasa mandi di keramba, sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, sudah berkicau gitu. Jadi tenang gitu ke kitanya. Jangan sampai sahabat beli yang murah, bakalan lama nunggunya, ya saya tidak recommended gitu. Lebih baik harganya mahal sedikit, beda-beda 500.000 atau berapa dari harga burung yang masih bakalan, tetapi sahabat puas. Jangan sampai dengan uang murah sahabat diperbudak oleh burung, artinya burungnya susah bunyi, gerabakan kesana kesini gitu kan. Ini mohon maaf ya, ini hanya sharing saja, hanya saran dari saya saja gitu seputar perawatan burung poksai Hongkong. Dan juga sahabat, burung poksai Hongkong ini banyak yang mengatakan bahwa burung poksai Hongkong ini apa itu namanya, lebih senang di tempat yang teduh. Ya, benar juga sahabat. Jadi pada saat dijemur seperti ini, biasanya ya jarang berbunyi gitu. Walaupun ada juga yang bunyi gitu. Ketika saya jemur seperti ini, walaupun dipisah itu memang jarang gitu, jarang-jarang berbunyi. Tapi ketika nanti digantang di tempat teduh, nah itu baru mengeluarkan kicauannya. Mungkin di tiap-tiap pengalaman sahabat berbeda-beda. Ada juga mungkin yang pas dijemur bunyi bisa jadi gitu. Cuman ini pengalaman saya ya. Jadi ketika dijemur seperti ini jarang-jarang mengeluarkan ocehannya gitu. Tapi nanti ketika dijemur di tempat yang tenang atau udah dimasukkan ke dalam rumah, nah itu biasanya bunyi dari pagi sampai malam hari, sampai lampu dimatikan, dan nanti bunyi-bunyi itu subuh, dari mulai subuh udah bunyi lagi seperti itu. Walaupun dalam kondisi eh, apa itu, bulunya sedang ganti bulu. Tentu saja untuk burung tetap stabil berbunyi, yaitu diantaranya harus rajin dimandikan, pakannya pakan yang baru diganti, terus dijemur dan dikasih obat-obatan. Nanti di video sebelumnya, maksudnya di video selanjutnya akan saya videokan gitu. Ingat ya sahabat, saya tidak menggurui, tapi ini hanya berbagi pengalaman pribadi gitu. Hanya sharing pengalaman saya secara pribadi. Jadi kalau ada yang salah, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Itu saja dulu sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.